Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yendri Sarman, Kepala Sekolah SD 01 Batam Kota. Dalam ini saya sedikit berbagi praktek baik saya dalam melaksanakan transformasi yang saya lakukan di sekolah. Dalam ini saya mengangkat sebuah judul peningkatan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran mendalam melalui Dikdaya. Apa itu Dikdaya? Dikdaya itu adalah digital pembelajaran, inovatif, ground mindset, kemudian D, dedikasi, A, adaptif, Y, yakin, A, antusias untuk berubah. Nah, ini saya lakukan bagaimana nanti para guru-guru dan siswa kita di sekolah melakukan sebuah transformasi di dalam pembelajaran. Nah, selama ini saya melihat pembelajaran di sekolah hanya cenderung menggunakan konvensional. Maka pada saat ini, kesempatan ini saya mengajak melakukan mindset guru-guru kita untuk melakukan berubah sehingga nanti para guru bisa menggunakan digitalisasi di sekolah. Untuk lebih lengkap, ayo saksikan video tayangan saya ini. Terima kasih. Pada awal situasi di sekolah saya, saat saya melakukan kegiatan supervisi kunjungan kelas, saya melihat dan mengamati hanya 30% dari 40 guru yang menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dan saya melihat anak-anak kurang bergairah dalam belajar dan kurang semangat. Nah, inilah tugas saya sebagai kepala sekolah. Tentu harus mengambil langkah bagaimana kondisi ini harus berubah. Saya selaku kepala sekolah harus mampu menjadi agen perubahan dan menjadi pemimpin pembelajar di sekolah saya. Tantangan yang saya hadapi adalah beberapa guru senior, artinya guru yang sudah mendekati masa pensiun, mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital. Sementara sebagai guru yang muda masih enggan mencoba hal baru karena merasa nyaman dengan cara yang lama. Situasi ini membuat proses transformasi pembelajaran menuju era digital tidak mudah dilakukan tanpa pendampingan dan strategi yang tepat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah ini. Yang pertama, saya memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pada guru. Nah, tentu saya mengadakan sesi pelatihan khusus untuk bimbingan guru dalam merancang pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan media digital. Salah satunya adalah bagaimana cara membuat bahan ajar menarik melalui aplikasi Canva, agar tampilan materi lebih kreatif dan mudah dipahami siswa. Saya tidak hanya menyuruh guru untuk membuat Canva ini, tapi saya awali diri terlebih dahulu. Saya belajar dengan anak, saya tidak malu belajar dengan anak, sehingga saya akhirnya bisa dalam 1 jam saya mampu membuat Canva ini. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada guru, untuk memotivasi guru agar mereka juga mampu belajar untuk membuat aplikasi ini. Tapi karena Bu Yanti mau belajar, nah belum bisa. Ya Bu Yanti ya? Ya Pak, semangat Pak. Yang penting mau belajar. Makasih Bapak. Aksi yang kedua yang saya lakukan adalah mendorong dan memotivasi guru untuk menggunakan TV digital di setiap kelas. Di SD 01 Batam Kota telah difasilitasi dengan TV digital dan jaringan internet di setiap kelas. Saya, guru masih enggan menggunakannya. Namun, karena berkat saya memberikan motivasi dan dorongan sehingga guru bisa menggunakan TV digital tersebut sebagai media pembelajaran mendalam. Misalnya, menampilkan video, eksperimen IPA, tayangan literasi, numerasi, serta presentasi pembelajaran interaktif. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih hidup dan kontekstual bagi siswa. Aksi yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi rumah pendidikan. Saya mengedukasi guru-guru untuk memanfaatkan aplikasi rumah pendidikan sebagai sumber belajar yang kaya akan referensi dan fitur digital. Melalui aplikasi ini, guru mengakses berbagai bahan ajar, video pembelajaran, serta contoh RPM berbasis digital yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Yang keempat, menumbuhkan motivasi dan semangat belajar sepanjang hayat bagi guru. Saya terus memberikan motivasi dan teladan agar guru tidak takut berinovasi dan mau belajar hal yang baru. Saya tekankan bahwa transformasi digital bukan menggantikan peran guru, tetapi memperkuat peran guru sebagai fasilitator pembelajaran abad 21. Setelah saya melaksanakan aksi nyata, saya melihat perubahan positif mulai terasa dalam waktu kurang dari 1 semester ini. Dari hasil evaluasi dan refleksi sekolah atau yang saya lakukan, yang pertama, hampir 90% dari 40 guru kini sudah mampu memanfaatkan media digital dalam merancang dan menyajikan media pembelajaran. Yang kedua, guru menjadi lebih kreatif dan percaya diri menggunakan teknologi digital. Terutama guru-guru sudah pandai membuat Canva, menggunakan TV digital, dan lain sebagainya. Siswa lebih tertarik dan lebih antusias, aktif, dan kolaboratif dalam setiap belajar. Keberhasilan program ini juga telah saya imbaskan kepada kelompok kerja kepala sekolah atau K3S Kecamatan Batam Kota. Kebetulan saya juga sebagai Ketua K3S Batam Kota. Tujuan saya agar lebih banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran mendalam berbasis digital. Dampak positif lainnya, berkat komitmen dan kolaborasi seluruh warga sekolah di SD 01 Batam Kota berhasil meraih prestasi tingkat nasional, juara 2 Olimpiade Sains Nasional di bidang IPA. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa pembelajaran mendalam yang dirancang dengan bantuan digital mampu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Proses belajar di kelas saya sudah sangat menyenangkan. Anak-anak juga begitu menikmati karena saya sudah mulai berbenah, belajar dan menyampaikan pembelajaran secara digital. Banyak memberikan dukungan serta pendidikan yang tinggi kepada guru-guru kita dalam membimbing menggunakan media sosial dalam pembelajaran seperti lab komputer yang memadai serta pendidikan khusus menggunakan media-media yang lain untuk meningkatkan kualitas anak dalam pendidikan. Bapak Ibu, berkat transformasi yang sudah saya lakukan di awal tahun 2022, kami mendapatkan terbaik 1 tingkat nasional sebagai sekolah penggerak. Kemudian di tahun 2023, sekolah kami juga mendapatkan sekolah ramah anak tingkat nasional. Kami dipanggil ke Jakarta untuk mengambil piagamnya. Kemudian di tahun 2024, kami dinobatkan juga sebagai sekolah Diweta. Dan di tahun 2025, sekolah kami dinobatkan juga sebagai sekolah hijau. Kemudian, berkat juga prestasi yang kami lakukan, yang sudah kami dapatkan, banyak sekolah-sekolah yang berkunjung untuk melakukan studi tiru ke sekolah SD saya 01 Batam Kota, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, di dalam negeri, dari Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Provinsi Riau, Sumatera Selatan, itu sudah pernah berkunjung ke sekolah kami. Kemudian dari Malaysia, itu sering datang ke sekolah kami. Barangkali inilah yang bisa kami paparkan. Kami bacakan sebuah pantun. Cek dulu. Demikianlah paparan saya dalam melaksanakan kegiatan transformasi di sekolah saya. Cik Minah pergi ke Tembesi. Jangan lupa membeli ikan. Kalaulah sekolah sudah bertransformasi, akan majulah dunia pendidikan. GTK hebat, Indonesia kuat. Salam.